Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Tauhid karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan apa yang diwajibkan atau keyakinan yang diwajibkan oleh seorang muslim terhadap mereka, dan juga madhab ahlus sunnah terkait dengan apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita telah menyebutkan tentang sahabat-sahabat yang paling utama. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Iya. Atau kalau digabung menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka adalah Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu yang utama di kalangan mereka adalah para muhajirin di atas ansar. Kemudian ahlul badar, ahlu bai'ah ridwan. Demikian juga orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, finnahi an sabbis sahamati wa a'immatil huda. Larangan mencela para sahabat dan juga para imam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya juga kita telah menyebutkan tentang makna sahabat. Bahwasanya sahabat itu adalah malakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bih wa mata alal iman. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggal di atas keimanannya. Inilah para sahabat, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanannya. Walaupun diantarai dengan murtad kalau ada. Nah, di sini disebutkan tentang larangan mencela para sahabat radhiyallahu anhum dan juga larangan mencela
para imam. Maka di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, kata beliau, an-nahyu an sabis sahabah, larangan mencela para sahabat. Kata beliau hafizahullahu taala, min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok ya ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara usul ya pokok ahli sunnah wal jamaah. Mereka selamat ya, hati mereka selamat, lisan mereka selamat dari mencela para sahabat. Termasuk juga selamat hati mereka dari kedengkian terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini di antara doa yang ya sangat bagus untuk kita panjatkan. Ya, yaitu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya, ini sifat ya orang-orang yang beriman, sifat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang terjemahan maknanya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Mereka berkata, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, yaitu para sahabat. Ya, para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan ya kedengkian di hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguhnya engkau maha ya pemaaf lagi maha ya merahmati. Nah, ini doa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berdoa, mendoakan dirinya dan juga mendoakan para pendahulunya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, dan juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kedengkian. Dibebaskan dari kedengkian. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, dan janganlah engkau jadikan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maka ini ya doa yang sangat agung, apalagi ya sifat iri, sifat hasad itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ya, yang jarang orang selamat kecuali ya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguhnya engkau ya maha penyantun ya lagi maha penyayang. Kemudian kata beliau, wa ta'atul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Ya. Jadi hati ahlus sunnah
lisan mereka itu selamat ya dari mencela para sahabat, ya, selamat dari kedengkian terhadap para sahabat, itu juga karena sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian mencela Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Jangan kalian mencela istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan juga istri-istri yang lain. Ya. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ya, fawalladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, itu maksudnya demi Allah. Ya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan ya emas sebesar gunung Uhud, ini salah satu gunung yang sangat besar di kota Madinah. Ya, seandainya salah seorang di antara kalian ada yang mampu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, maka itu sama sekali tidak sampai satu mud, ya, dibandingkan dengan kebaikan para sahabat. Satu mud itu seperti ini, dua telapak tangan yang digabungkan. Ya, kalau misalnya orang mau menciduk air atau menciduk sesuatu, dia gabungkan kedua telapak tangannya. Ya, itu satu mud. Ya. Jadi kalau kita menginfakkan atau ada orang yang menginfakkan harta berupa emas sebesar gunung Uhud, ya, maka itu kebaikan-kebaikan para sahabat, ya, atau kebaikan orang ini sama sekali tidak akan menyamai satu mud dari kebaikan para sahabat. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasifah. Tidak pula setengahnya. Ya, dibuang satu tangannya, maksudnya dilepaskan satu tangannya, ya, setengah mud, ya, dari kebaikan para sahabat itu, ya, tidak akan disamai dengan, ya, orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Menunjukkan bagaimana keutamaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, karena itu, ya, wa yatabarrauna min tariqatir Rafidhah wal Khawarij alladziina yasubuna as-sahabata radhiyallahu anhum wa yubghidunahum wa yajhaduna fadailahum, ya, wa yukaffiruna aktsarahum. Ahlus sunnah wal jamaah itu berlepas diri dari jalannya Ar-Rafidhah, ya, dari jalannya orang-orang Syiah. Demikian juga orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Rafidhah itu mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kecuali segelintir dari, ya, mereka yang tidak dikafirkan. Ya. Demikian juga orang-orang Khawarij yang mencela para sahabat, ya, bahkan membunuh, ya, orang Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, wa yubghidunahum, dan mereka, ya, orang-orang Rafidhah dan orang-orang Khawarij ini yang benci terhadap para sahabat. Wa yajhaduna fadailahum, mereka mengingkari keutamaan-keutamaan para sahabat. Bahkan wa yukaffiruna aktsarahum, mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Jadi mereka, orang-orang Rafidhah, orang-orang Khawarij ini mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari jalan mereka. Ahlus Sunnah itu senantiasa mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita ini tidak bisa menerima agama, mengenal agama Islam tanpa melalui perantara para sahabat. Ya, karena para sahabatlah yang diajari langsung, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima langsung ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Ya,
Kemudian murid-muridnya lagi mengajarkan kepada generasi setelahnya sampai akhirnya agama ini sampai kepada kita. Ya, agama ini sampai kepada kita. Itu melalui tangan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena itu ya, kita lihat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat berpencar. Ya. Untuk apa? Untuk mendakwakan ilmu. Ya, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada berbagai negeri. Ya, mereka ya datangi. Ya, untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu agama. Ya. Untuk mengajarkan ilmu agama. Ada yang ke Yaman. Ya, dan selainnya dari negeri-negeri Islam. Nah, kemudian kata beliau wa ahlus sunnati yaqbaluna ma jaa fil kitab was sunnah min fadailihim wa ya'taqiduna annahum khairul qurun kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni. Ya, dan ahlus sunnah wal jamaah itu senantiasa menerima apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah terkait dengan keutamaan mereka para sahabat. Ya, ahlus sunnah wal jamaah menerima keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan para sahabat. Demikian juga meyakini, ya, ahlus sunnah meyakini bahwasanya mereka ini adalah generasi terbaik, khairul qurun, ya, kurun atau generasi terbaik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik kalian adalah qarni, generasiku. Ya. Nah, khairukum qarni atau khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya, ya, para tabi'in dan tabi'in. Ini 3 generasi yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai generasi terbaik. Ya, setelah itu Nabi SAW, ya, apa generasi yang lain, generasi yang berikutnya itu disebutkan juga di hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa kecuali setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Ya, kalau generasi para sahabat itu merupakan generasi terbaik, kemudian setelahnya, ya, maka generasi setelah itu, ya, hingga hari ini, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak lama datang satu masa kecuali masa itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Ya, akan lebih buruk dari sebelumnya. Makanya, ya, orang yang mendapati hari kiamat itu adalah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk. Ya, makhluk yang paling buruk. Nah, kemudian kata beliau, walamma dzakara sallallahu alaihi wasallam iftiraqal ummati ila 73 firqah wa annaha fin nar illa wahidah wa sa'aluhu an tilkal wahidah qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat ini, ya, menjadi 73 golongan, ya, dan seluruhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di neraka kecuali 1 golongan saja. Ya. Maka mereka para sahabat bertanya tentang siapa 1 golongan ini yang selamat ini. Ya, qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kata Nabi SAW, yang selamat itu adalah mereka orang-orang yang seperti saya hari ini dan juga para sahabatku. Dan seperti saya dan juga seperti para sahabatku. Menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Ini ada apa namanya, ketika Nabi SAW menyebutkan perpecahan umat terdahulu menjadi 71 golongan. Ya, orang Yahudi 71 golongan, orang Nasara 72 golongan. Lalu Nabi SAW bersabda bahwa, ya, umatku ini
akan terpecah menjadi 73 golongan. Ketika mendengarkan hal tersebut, para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Ya. Kata man, ya, kata man ini kalau sudah belajar bahasa Arab, ya. Kalau belum dipelajari nanti akan dipelajari. Man itu menunjukkan ya, orang, siapa. Ya. Jadi para sahabat ingin tahu siapa orang-orangnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan orang. Nabi hanya menjawab dengan sifat. Sifatnya ini. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang selamat itu adalah orang yang seperti saya hari ini. Ya, jadi siapapun dia. Siapapun dia, tidak disebutkan orangnya, tapi disebutkan sifatnya. Ya, mereka adalah orang yang seperti saya hari ini dan juga seperti para sahabatku. Ya, itulah orang yang selamat. Ya, itulah orang yang selamat. Nah, maka ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau, qala Abu Zur'ah, ya, wa huwa ajallu syuyukhil Imam Muslim. Abu Zur'ah rahimahullah pernah berkata, dan Abu Zur'ah ini termasuk ya guru yang ya sangat mulia ya dari guru Imam Muslim. Ya, guru yang paling menonjol ya akan keilmuannya, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, rahimahullahu taala. Ya, salah seorang guru yang paling ya menonjol dari guru-guru Imam Muslim rahimahullah. Ya. Kata Abu Zur'ah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu imra'an minas sahaba fa'lam annahu zindiq." Kata Abu Zur'ah rahimahullah, kalau engkau melihat ada orang yang mencela salah satu dari sahabat, siapapun sahabat yang dicela, ya, yang dianggap cacat, yang dianggap ya kurang, siapapun ya dari salah seorang sahabat yang dia cela, fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah zindiq. Ya, zindiq. Kalau zindiq di masa dahulu itu ya, zindiq itu adalah istilah lain dari orang munafik. Ya, orang munafik. Nah, kalau di masa sekarang ya zindiq bisa orang munafik, bisa juga orang yang ya pura-pura masuk Islam ya, kemudian ingin merusak Islam dari dalam. Ya. Termasuk juga orang-orang orientalis. Ya. Nah, maka ini ucapan Abu Zur'ah, apabila engkau melihat ada orang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia zindiq. Dia munafik. Wa dzalika anna al-Qur'ana haqq. Wa dzalika anna al-Qur'ana haqqun war rasul haqqun wa ma jaa'a bihi haqq. Ya. Wa ma adda ilaina dzalika ya kullahu illa as-sahabah. Ya. Kata beliau, kenapa dia anggap sebagai zindik? Karena Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar, wa ma jaa'a bihi haq, dan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan tidak ada yang menyampaikan itu semua kepada kita ini kecuali para sahabat. Jadi kita ini mengenal, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca hadis melalui siapa? Melalui perantara para sahabat. Ya. Jadi kata beliau, Al-Quran itu benar. Ya, Rasulullah benar. Apa yang dibawa oleh beliau benar. Dan tidak ada yang menyampaikan kepada kita kecuali para sahabat. Ya. Faman jarahahum innama arada ibtalal kitab was sunnah. Maka siapa yang menjarah, ya, jarh itu ya secara bahasa artinya luka. Ya.
Tapi di dalam ilmu hadis ada istilah jarh wa ta'dil. Ya, jarh wa ta'dil. Jarh menyebutkan aib, cacat. Ya. Kalau ta'dil menyebutkan keutamaan, kebaikan. Dan itu ada di dalam ilmu hadis. Untuk apa? Untuk menjaga ya kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama berbicara, si fulan kadzab, si fulan itu dusta, si fulan begini. Itu bukan ya itu ghibah yang dibolehkan. Ya, di dalam jarh wa ta'dil. Maka di sini katakan siapa yang menjarah, siapa yang mencela mereka, ya, maka sungguhnya dia ingin merusak ya Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka sungguh dia telah ingin merusak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian qala al-allama Ibnu Hamdan fi nihayatil mubtadi'in, ya, man sabba ahadan minas sahabati mustahillan kafara, ya, wa illam yastahilla ya fasaqa, ya. Nah, kata ya Ibnu Hamdan rahimahullah di dalam Nihaya al-Mubtadi'in, kata beliau, siapa yang mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahillan, dan dia menghalalkan hal tersebut, ya, membolehkan mencela ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau kafar, dia kufur. Ya. Ya, kalau kafar berarti keluar dari Islam. Kalau dia halalkan, maksudnya ya, misalnya dia sebutkan salah seorang sahabat dicela, lalu dia bilang itu boleh, enggak apa-apa, ya, memang seperti itu dan seterusnya. Ini kufur. Ini kufur. Ya. Wa illam yastahillah, tapi kalau dia tidak menghalalkan namun dia cela, ya, fasad, maka dia fasik. Ya, itu termasuk dosa besar. Ya. Nah, wa anhu, dan juga dari ya Ibnu Hamdan rahimahullah, beliau berkata, ya, yukfaru mutlaqan atau yakfuru mutlaqan, dia kafir secara mutlak. Ya. Wa man fassaqahum, siapa yang memfasikkan para sahabat, menganggap fasik, au ta'ana fi dinihim, atau menuduh di dalam agama mereka, agamanya tidak bagus, ya, masa Abu Hurairah ya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal dia cuma bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman 4 tahun misalnya. Tidak mungkin. Nah, kan? Ada orang-orang yang seperti itu mencela Abu Hurairah, ya, ingin menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka siapa yang ya mencela agama mereka, ya, au kaffarahum, atau mengkafirkan mereka, ya, maka kafar, dia juga kafir. Ya, dia kafir. Ya, justru dia yang kafir kalau dia mencela para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, hati mereka, lisan mereka selamat ya terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mencintai para sahabat. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat taraddi, ya, kalimat-kalimat keridhaan terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian kata beliau, ini para sahabat. Kemudian berikutnya, an-nahyu an sabbi a'immatil huda min ulama'i hadhil ummah. Larangan mencela para imam, ya, para imam, ya, dari ulama umat ini, ya,
Jadi para imam yang memberi petunjuk, ya, siapa yang mencelanya, ya, maka itu termasuk, ya, dosa yang sangat besar. Ya, seperti mencela Imam Malik, mencela Abu Hanifah, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dan selainnya. Termasuk juga, ya, para imam kita di masa ini, ya, para ulama besar di masa ini, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, termasuk juga yang masih hidup. Ya, siapa yang mencela mereka dan mengatakan itu tidak ada apa-apanya, itu cuma ulama fikih, ya, haid dan nifas saja. Ya, ini ada ungkapan-ungkapan dari sebagian orang yang benci terhadap para ulama. Oh, mereka itu tidak tahu fiqhul waqi, ya, fikih realita, ya, tidak tahu fikih realita. Dia cuma taunya apa? Fikih nifas, haid. Ini celaan. Ya, maka dikatakan di sini, yalis sahabah fil fadilati wal karamati wal manzilah a'immatul huda minat tabi'in wa atba'ihim minal qurunil mufaddalah wa man jaa'a min ba'dihim mimman tabi'as sahabata bi ihsan kama qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayat. Maka setelah para sahabat yang mulia, setelah para sahabat, ya, terkait dengan keutamaan, kemuliaan, kedudukan mereka, ya, maka yang berikutnya adalah a'immatul huda, para imam yang berada di atas petunjuk dari kalangan para tabi'in wa atba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, minal qurunil mufaddalah, ya, dari kurun, ya, atau dalam kurun yang diutamakan. Nah, itulah 3 generasi tadi, ya, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, tabi'in, ya, wa man jaa'a min ba'dihim. Demikian juga orang yang datang setelah mereka, ya, yang datang setelah tabi'in, dari orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, ya, dan dari orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan itu masuk dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk ke dalam Islam, ya, dalam kebaikan dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata beliau, ya, fala yajuzu tanakkusuhum wa sabbuhum, tidak boleh, ya, merendahkan mereka, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh merendahkan mereka, para imam, ya, li'annahum, ya, a'lamun, ya, huda, ya, karena mereka ini adalah a'lam, ya, tanda-tanda, ya, panji-panji petunjuk, ya, mereka adalah panji-panji, ya, petunjuk. Mereka adalah orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ada hal yang unik terkait dengan ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu pernah mencari dalil ijma'. Apa dalilnya tentang ijma'? Kan sumber hukum yang disepakati dalam Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas, analogi. Ya, ini 4 sumber hukum yang disepakati dalam Islam. Nah, Imam Asy-Syafi'i pada satu malam itu pernah mencari mana dalilnya tentang ijma' di dalam Al-Quran, ya.
Mana dalil? Maka subhanallah, beliau membaca Al-Quran di malam itu dari awal hingga akhir. Satu malam beliau baca, ya, dari alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah sampai An-Nas selesai. Ya. Ternyata beliau tidak temukan. Beliau tidak temukan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau tidak pergi tidur. Ya. Beliau tidak pergi tidur. Tapi beliau ulangi kembali. Pasti ada dalam Al-Quran. Ya. Maka beliau ulangi lagi, baca lagi dari awal. Ya. Beliau baca lagi dari awal. Terus sampai terakhir. Belum ditemukan. Ya. Belum ditemukan. Subhanallah. Ya. Beliau tidak menyerah. Ya. Maka beliau ulangi lagi di kali ketiga. Subhanallah. Di kali ketiga beliau ulangi dari awal. Ternyata ya disitulah baru beliau temukan. Ini dalil. Di surah An-Nisa ayat 115. Dalil tentang ijma. Subhanallah. Ya. Para ulama. Ya. Jadi kegagalan dijadikan sebagai tantangan. Ya. Kegagalan dijadikan sebagai tantangan. Ya. Kesulitan dijadikan sebagai tantangan. Iya. Adapun kita di masa ini, ya, kemudahan justru membuat kita semakin malas. Ya. Semakin malas. Nah, banyaknya fasilitas membuat kita semakin malas. Ya. Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan menyinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung tidak apa-apa. Ya. Kita hadirnya di pengajian-pengajian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berapa orang yang bawa pulpen? Ya. Berapa orang yang bawa ya alat tulis? Ya. Membawa tulis. Berapa? Ya, kebanyakannya cuman ya. Alhamdulillah. Ya. Itu hafalannya mungkin lebih kuat. Cuma bawa telinga saja. Allah musta'an. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke ya tadi. Ya, ayat di surah An-Nisa ya tepatnya di ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul. Dan siapa yang menentang Rasul? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang ya, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti ya selain jalannya orang-orang yang beriman. Berarti selain jalannya orang-orang yang beriman, berarti ini ijma maksudnya. Ya. Itu makna selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, itu dalil tentang ijma. Jadi siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia di dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam. Ya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, qala syarih at-Tahawiyah. Ya, pensyarah kitab at-Tahawiyah, akidah, ya, sebuah akidah namanya Aqidah at-Tahawiyah. Dinisbahkan kepada penulisnya. Fayajibu ala kulli muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulih muwalatul mu'minin. Maka wajib bagi setiap muslim, kata beliau, ya, wajib bagi setiap muslim setelah dia loyal, setelah dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia juga harus mencintai orang-orang yang beriman. Dia harus memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman. Kama nataqa bihil Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Khususan ya, alladzina hum warathatul anbiya, terkhusus kepada para pewaris nabi. Siapa itu? Ya, yaitu para ulama. Para ulama, para imam. Ya, para imam. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum. Yang mana mereka ini para ulama itu diibaratkan ya
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya seperti bintang-bintang. Ya, yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr. Ya, bagaimana itu bintang-bintang? Ya, bintang itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah dijadikan sebagai petunjuk arah di kegelapan malam, baik itu di daratan maupun di lautan. Ya, makanya ya, disebutkan bahwasanya bintang itu cuma ya 3 fungsinya. Ya, salah satu diantaranya adalah dijadikan sebagai petunjuk arah. Itulah para ulama memberikan petunjuk. Ya, memberikan petunjuk. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah terkait dengan adab-adab penuntut ilmu, ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam syarah kitab tersebut, ya, beliau menyebutkan, ya, atau menukil ucapan ahli hikmah, ya, kenapa ikan-ikan dan semut-semut ikut mendoakan dan memohonkan ampun kepada para ulama, ya, kan disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya sungguhnya para malaikat, ya Pak, Allah dan para malaikatnya, ya, sampai ikan-ikan yang ada di laut, semut-semut yang ada di, ya, sarangnya, semuanya memohonkan ampun kepada, ya, atau bersalawat, mohonkan ampun kepada, ya, para penuntut ilmu, para ulama. Ya, apa hikmahnya? Ya, kata para ahli hikmah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, bahwasanya karena dengan adanya ulama, adanya orang-orang yang berilmu menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan, tentang keburukan, kebaikan ini sehingga diikuti, keburukan ini sehingga dijauhi. Ini yang halal, ini yang diambil, ini haram dijauhi. Ya. Dengan adanya para ulama menjelaskan kepada manusia tentang hal tersebut, maka maksiat berkurang. Maksiat berkurang. Kalau maksiat berkurang, karena manusia mengenal agamanya dengan baik, maka maksiat berkurang. Kalau maksiat berkurang, maka ya musibah akan tertahan. Kalau musibah tertahan, maka bukan cuma manusia yang mendapatkan manfaatnya, ya, tapi ikan-ikan yang ada di laut juga dapat manfaat. Ya, semut-semut yang ada di daratan, yang ada di sarang-sarangnya juga dapat manfaatnya. Tapi coba kalau tidak ada yang menerangkan tentang kebaikan, tidak ada yang memberi petunjuk kepada manusia, maka maksiat akan merajalela. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maksiat akan merajalela. Ketika maksiat merajalela, maka itu sebab turunnya musibah. Ya, sebab turunnya musibah. Ketika musibah itu turun, siapa yang mendapatkan? Bukan hanya manusia. Yang pertama kali terdampar ke daratan kalau terjadi tsunami siapa? Ya, ikan. Ketika terjadi banjir, siapa yang paling pertama merasakannya? Ternyata semut-semut. Ya, maka disitulah hikmahnya kenapa semut, kenapa ikan turut mendoakan, memohonkan ampun kepada, ya, para penuntut ilmu, para ulama. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dikatakan wa qad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Ya, kaum muslimin sepakat, ya, tentang apa? Petunjuk mereka, ya, yang dibawa oleh para ulama tersebut. Ya. Bahwasanya mereka membawa kebaikan. Ya, fa innahum khulafa'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi ummah. Karena mereka ini, para ulama ini adalah khulafa'ur rasul, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat. Ya. Karena khalifah itu artinya pengganti. Ya, pengganti. Nah, wal muhyuna lima mata min sunnati. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang menghidupkan. Ya,
dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah mati, ya, hilang, ya. Fabihim qamal kitab wa bihi qam, ya, maka dengannya kitab menjadi tegak dan mereka pun tegak di atasnya, ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana mereka para ulama itu tidak boleh dicela. Bahkan, ya, disebutkan bahwasanya, ya, daging-daging para ulama itu beracun, ya. Maksudnya apa? Menggibahi mereka itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya hendaknya seorang, ya, kita atau hendaknya kita ini senantiasa memuliakan para ulama kita, ya, memuliakan Imam Al-Bukhari, memuliakan Imam Muslim, memuliakan, ya, dari kalangan para ulama kita, baik yang sudah meninggal maupun yang sudah yang masih hidup, ya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hendaknya kita senantiasa menyelamatkan lisan-lisan kita dari mencela, ya, kaum muslimin secara umum, apalagi para sahabat, demikian juga para ulama kita, ya, demikian juga para ulama kita. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini terkait dengan, ya, larangan mencela para sahabat dan para imam. Insyaallah taala, ya, pembahasan terakhir atau selanjutnya, yaitu bagian terakhir dari kitab ini, yaitu ta'riful bid'ah, ya, anwa'uha ahkamuha, tentang masalah bid'ah, ya, jenis-jenisnya dan hukumnya. Insyaallah taala kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Yang benar yaitu adalah kebenaran dari Allah, adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.